Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas perjalanan Lintian Putra Lindong yang saya rangkum dari novelnya. Penasaran kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Di suatu tempat di timur dunia para dewa, ada seorang wanita cantik yang memiliki rambut dan mata berwarna biru. Wanita ini juga sedang menggendong seorang bayi laki-laki yang manis dan imut. Wanita ini tidak lain adalah Ying Huan yang sedang menggendong bayi hasil bercocok tanamnya dengan Lindong. Namun tak diduga, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Ada ruang yang terbelah di sekitar Huan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Parahnya lagi, putra yang ada di pangkuannya seketika tersedot ke dalam lubang hitam itu. Melihat kejadian ini, Huan pun langsung histeris. Ia pun mencoba menolong anaknya, tapi celah itu dengan cepat menutup. Akhirnya dengan suara serak dan air mata yang masih menetes, Huan mengambil giok komunikasi di cincinnya dan mengirim sebuah pesan pada seseorang. Orang itu tidak lain adalah suaminya, Lindong. Huan meminta Lindong untuk segera datang ke hadapannya. Detik berikutnya, Lindong sudah muncul dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Di sana Huan pun menceritakan tentang celah yang tiba-tiba saja menyedot putranya itu. Lindong yang mendengarnya juga menjadi bingung. Ia tidak mengerti mengapa celah kosong bisa muncul di tempat seperti itu. Apakah iblis akan menyerang dunia ini lagi? Lindong pun segera meraung dengan marah ke langit. Ia langsung membelah ruang dan membawa istrinya itu pulang kembali ke sekte bela diri. Setelah itu, Lindong memberi perintah ke seluruh benua utara untuk membantunya mencari keberadaan putranya. Berita tentang hilangnya putra Lindong membuat gempar seluruh benua timur. Saat ini Lindong dan Huan sudah dianggap sebagai dewa dan dewi di tempat itu. Karena berita tersebut, semua pasukan di benua timur mengirim bantuan untuk mencari tuan muda dari dewa dan permaisuri es itu. Saat kembali ke aula besar, kedua saudara Lindong yaitu Lin Diao dan Lin Xiao segera menghiburnya. Mereka sangat yakin kalau putra Lindong pasti akan segera ditemukan. Lindong sendiri juga yakin kalau anaknya akan baik-baik saja. Tapi saat ini ia khawatir dengan kondisi istrinya. Untuk itu Lindong meminta istri pertamanya yaitu Ling Qingzu untuk menghibur istri keduanya yaitu Huan. Tak berselang lama, datanglah seorang wanita cantik yang kini turun dari langit. Ia terlihat sangat marah mendengar hilangnya putra Lindong yang masih kecil itu. Wanita ini adalah putri Lindong, hasil bercocok tanam dengan Ling Qingzu. Wanita ini bernama Lin Jing. Melihat amarah Lin Jing itu, Lin Diao pun segera menasihatinya. Lin Diao meminta gadis ini untuk tetap tenang sambil terus melakukan pencarian. Di berbagai belahan dunia sekarang ini, berita hilangnya putra Lindong segera menyebar. Mereka pun berduyun-duyun mencari putranya itu dan sebagian bergerak ke tempat Lindong. Mereka ingin memberikan dukungan pada Ying Huan. Walaupun begitu, masih juga ada beberapa kelompok
yang sangat senang dengan musibah ini. Salah satunya adalah sosok yang berada di kerajaan bumi di benua barat. Ia bahkan tertawa terbahak-bahak atas kejadian ini. Sepertinya pria ini memiliki dendam dengan Lindong. Hanya saja sampai saat ini Lindong belum tahu siapa yang sudah melakukan hal itu pada putranya. Sementara itu, di tempat yang jauh, seekor binatang iblis yang dikenal sebagai harimau putih berbicara dengan suara yang keras. Ia menyuruh semua binatang iblis untuk mundur karena ada sesuatu yang muncul di hutannya. Harimau ini adalah penguasa dari seluruh binatang iblis di hutan itu. Setelah seluruh binatang iblis di sana memberinya jalan, harimau putih melihat sosok bayi yang tertidur di bawah pohon. Anak manusia siapa ini? Kenapa mereka meninggalkannya di tempat seperti ini dengan banyak binatang iblis yang ada di sini? Ucap harimau putih dalam hatinya. Selang beberapa saat, bayi itu pun terbangun dan memandang harimau putih dengan senyuman. Saat harimau putih melihat anak itu tersenyum padanya, ia pun begitu kaget dan merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Anak ini, apa yang harus aku lakukan padanya? Ia tersenyum seperti itu padaku. Seharusnya seorang bayi akan menangis saat menatapku, pikir harimau putih di dalam hatinya. Lalu harimau putih itu melihat bayi yang mungil ini menjulurkan tangan kecilnya sembari meminta untuk digendong. Karena harimau putih itu tidak merespon, bayi itu pun menangis sejadi-jadinya yang menyebabkan harimau tersebut menjadi bingung. Hei, anak kecil, mengapa kamu menangis? Aku harus melakukan hal apa? Tanpa tahu harus melakukan apapun, harimau itu pun menggigit pakaian bayi ini dan mengayunkannya pelan-pelan. Alhasil, bayi itu berhenti menangis dan tersenyum pada harimau itu lagi. Seakan tersentuh dengan senyuman si bayi, harimau putih langsung membawanya ke gua tempat tinggalnya. Nak, aku akan merawatmu. Aku akan menjadi ibumu mulai dari sekarang. Kamu adalah anakku sekarang, ucap harimau putih. Ketika memeriksa lebih dekat lagi, harimau putih itu melihat kalung si bayi yang bertuliskan Lintian. Dari sana si harimau tahu kalau bayi ini bernama Lintian. Harimau putih ini sendiri bernama Bayu. Setelah beberapa bulan sejak Lintian datang dalam kehidupan Bayu, ia merasa sangat senang. Apalagi sekarang Lintian sudah bisa memanggilnya ibu. Hal ini tentu saja membuat Bayu merasa hidupnya cukup baik dan juga bahagia. Tapi ia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, karena ia hanya memiliki 4 tahun sisa hidupnya yang disebabkan oleh luka dalamnya setelah bertarung melawan seorang yang abadi. Dulu kala Bayu ini adalah seekor harimau putih yang telah mencapai tahap abadi dalam kultivasinya. Tempat mereka berada adalah daerah hutan iblis terdalam di dunia tingkat atas yang bernama dunia awan. An-er, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan buah? Ibu akan mencarikannya untukmu, nak, ucap Bayu sambil tersenyum. Ia lalu pergi ke samping kamar gua yang ada di sana. Di dalam sana, Bayu menyimpan berbagai harta simpanannya dan mengambil
sebuah air yang mirip dengan susu. Sebenarnya itu adalah air jiwa yang dapat memperkuat kekuatan jiwa seseorang tanpa efek samping. Bayu selalu memberikan air jiwa ini sebagai pengganti ASI. Dalam beberapa bulan ini, Bayu membantu Lintian dalam pertumbuhannya dengan berbagai macam harta berharga. Ia juga memberikan kinya pada Lintian yang menyebabkan anak itu sudah mencapai tahap manusia tingkat ketiga. Hal itu tentu saja dapat mengejutkan para ahli di dunia. Hidup mereka pun tetap bahagia. Di sana binatang iblis juga memperlakukan Lintian seperti keluarga mereka sendiri. Jadi, Lintian kecil tidak terlalu kesepian walaupun ia hidup di hutan iblis dan dirawat oleh binatang iblis. Tingkatan kultivasi di dalam cerita ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah alam manusia yang terbagi dalam 9 tahap. Alam tempering tubuh, 9 tingkat. Alam bumi, 9 tingkat. Alam langit, alam ilahi, alam abadi bumi. Semuanya memiliki 9 tingkat. Tak terasa 3 tahun kini sudah berlalu begitu cepat. An-Er, kemarilah. Ibu membawa buah dari hutan pemberian paman keramu, ucap Bayu. Lintian kecil pun segera berlari dan memakan buah apel yang dibawa oleh ibunya. Apel ini bukan buah biasa. Katanya apel itu adalah buah suci yang mengandung banyak energi ki di dalamnya yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang di tingkat manusia tanpa akhir dan juga bisa menembus tingkat selanjutnya. Sudah beberapa tahun An-Er tumbuh di hutan ini. Ibu merasa sangat bahagia. Ingat nak, suatu hari nanti, ibumu yang asli pasti akan datang untuk menjemputmu di sini, ucap Bayu. Ibu, aku tidak mengerti maksudmu, ucap Lintian. Mendengar hal itu, Bayu hanya tersenyum hangat. Hari-hari anak dan harimau itu sangat bahagia. Sekarang Lintian sudah berumur 4 tahun. Walaupun masih kecil, pikirannya sedikit lebih cerdas dibandingkan anak yang lainnya. Kekuatannya juga sudah mencapai tingkat manusia puncak. Itu diakibatkan karena harimau putih memberikan berbagai macam pil, harta berharga, dan berbagai macam buah yang sangat diidamkan para kultivator di dunia ini. Bayu juga membantu anaknya dalam menyaring semua kekuatannya dan juga mengajari cara berkultivasi. Hanya saja Bayu tidak bisa mengajari Lintian cara bertarung karena tidak bisa menemukan seni bela diri yang cocok untuk anaknya. Hidupku tinggal setengah tahun lagi. Setelah ini, aku akan memberikan kristal iblisku pada anakku dan menggunakan kekuatan terakhirku untuk melindunginya di hutan ini sampai seseorang yang tulus menyayanginya dan mau merawatnya datang. Bayu bergumam di dalam hatinya. Ia merasakan kesedihan jika memikirkan nasib Lintian setelah kepergiannya nanti. Ibu, lihatlah, An-Er menemukan telur. Telurnya ada 4. Pasti akan enak jika kita rebus, ucap Lintian pada Bayu. Nak, kamu tidak boleh merebusnya. Itu adalah saudaramu. Kasihanilah mereka. Taruhlah mereka di kalung itu, ucap Bayu. Lintian pun mengurungkan niatnya untuk merebus telur-telur itu.
Namun ia bingung bagaimana cara memasukkan telur tersebut ke dalam kalung miliknya. Lalu harimau putih membantu Lintian memasukkan telur itu ke dalam kalungnya. Kalung yang ada di leher Lintian bukanlah kalung biasa. Nyatanya terdapat dunia kecil di dalam kalung itu. Kalung itu cukup untuk menampung beberapa binatang iblis karena ki di sana sangat cocok untuk para binatang iblis. Kesini nak, suatu saat nanti, jika kamu dewasa, lindungilah orang-orang yang kamu sayangi. Cobalah untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jangan kamu bedakan orang berdasarkan rasnya, karena semuanya terlahir di dunia yang sama. Ingatlah untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan juga tegas, ucap Bayu pada Lintian. An-er tidak mengerti apa maksud ibu, tapi An-er akan ingat semua kata-kata ibu, ucap Lintian pada ibunya. Setelahnya Lintian tidur dalam pelukan harimau putih tersebut. Setelah beberapa waktu, setengah tahun kini berlalu begitu saja. Bayu yang sudah mendekati ajalnya menjadi semakin lemah. Saat ini ia sedang memeluk Lintian yang masih tertidur. Bayu pun mengenang semua hal yang membahagiakan bersama anak ini. Ia ingin sekali bisa bersama dengan putranya itu. Tapi Bayu tidak bisa melawan takdirnya. Detik selanjutnya Bayu pun berkata, "Aku akan memberikan intiku padamu, agar nanti kamu menjadi kultivator yang hebat dan dapat membanggakan keluargamu. Tapi aku akan menyegelnya di dalam dirimu dan membiarkanmu menyerapnya sedikit demi sedikit. Kamu adalah anakku, dan kamu adalah cahayaku. Terima kasih banyak, nak. Monyet kecil, tolong jaga anak ini. Aku telah memasang formasi di sekitar gua ini. Formasi itu akan terbuka jika ada orang baik, tulus dan mau merawat Lintian datang ke sini. Sebagai hadiah untuk merawat Lintian nanti, aku juga akan meninggalkan hartaku untuk mereka." Kera itu pun mengangguk dan mengerti dengan ucapan si harimau putih. Selanjutnya Bayu menutup matanya dan inti dari binatang iblisnya masuk ke dalam alis Lintian. Kemudian secara bertahap, harimau itu mulai menjadi ilusi. Jaga dirimu baik-baik, nak. Yakinlah, ibu akan selalu bersamamu, ucap Bayu sambil menatap Lintian dengan sedih. Sebelum kepala Lintian jatuh ke tanah, si kera segera menangkap Lintian yang tertidur. Lintian sendiri masih tidak tahu bahwa ibu harimaunya kini sudah tiada. Lalu ia dipindahkan oleh si kera ke tempat tidur yang ada di dalam gua itu. Beberapa jam kemudian saat Lintian terbangun, ia langsung mencari ibu harimaunya kemana-mana. Setelah mencari kemanapun, Lintian tidak bisa menemukan ibunya. Lalu Lintian menangis dengan sangat keras. Lantas si monyet berlari menuju Lintian dan mengusap-usap kepalanya. Itu dilakukan agar anak itu menjadi tenang. Kemudian si monyet menggambar di tanah, dan di gambar itu ada seekor harimau yang keluar dari dalam goa. "Apakah ibuku pergi keluar? Kemana dia pergi?" tanya Lintian masih menangis. Lalu kera itu menggambar sesuatu lagi, dan sekarang gambarnya itu seperti surga di langit, dan si harimau sedang duduk bahagia di sana sambil mengawasi Lintian dari atas.
Wah, ibuku pergi ke sana ya. Itu pasti tempat yang indah. Kapan aku bisa pergi ke sana juga? Tanya Lintian. Kemudian si kera bergerak ke arah Lintian dan mengukur tinggi badan Lintian dan dirinya. Memang si kera lebih tinggi dari Lintian yang masih kecil itu. Ia bisa setinggi manusia biasa. Iya, aku akan tumbuh dewasa agar bisa bertemu dengan ibu di sana. Ibu, lihatlah aku. Aku akan dengan cepat menjadi dewasa, ucap Lintian yang kini bahagia. Lalu si kera menggambarkan lagi suatu tanah. Itu adalah sebuah keluarga dan ada laki-laki dan perempuan di gambar itu. Ada juga anak laki-laki di sana. Si kera melingkari gambar perempuan itu. Apakah ibuku yang sesungguhnya akan datang ke sini? Tanya Lintian pada dirinya. Kera itu pun segera mengangguk pada Lintian. Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu ibu datang untuk menjemputku. Aku akan tetap di sini dan menunggunya, ucap Lintian lagi. Lintian itu sangat senang mendengar bahwa ia bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Ia ingat kata-kata ibu harimau, bahwa ada ibunya yang akan datang menjemput dirinya ke hutan itu. Si kera sendiri tidak memberitahukan bahwa harimau putih telah meninggal karena takut si anak ini menangis dan melakukan hal yang tidak-tidak. Walaupun si kera tidak bisa berbicara seperti manusia biasa, tapi ia mengerti dengan ucapan manusia. Dan ia juga seorang yang sudah setengah langkah di alam langit. Aku akan berlatih dan tidak nakal lagi. Aku akan menjadi anak yang pintar dan bisa melindungi ibuku nantinya, ucap Lintian dalam hati. Kemudian ia membaca buku yang ditinggalkan oleh si harimau dan mencoba mengingat semua buku seni bela diri yang ada di gua itu. Jika ia lapar, ia akan memakan buah-buahan yang ada di tempat itu dan meminum air yang sering diberikan harimau pada dirinya. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Lintian pun menjadi anak yang semakin kuat dan kini sudah mencapai tingkat kelima di alam tempering tubuh. Di saat ia lelah atau tidak mau berlatih, Lintian akan bermain dengan si kera atau tidur sendiri, tanpa mengetahui bahwa ia hanya hidup dengan si kera di dalam gua itu. Beberapa bulan kemudian, di saat si kera tidak ada di gua, Lintian akan merasa sangat kesepian dan menangis dengan keras. Ia masih tidak tahu kenapa ibu harimaunya menghilang begitu saja. Namun saat dirinya sudah lelah menangis, Lintian akan tertidur dengan sendirinya. Di suatu tempat di pinggiran hutan ada beberapa orang yang kini sedang bertarung. Lihatlah, kami akan membunuh kalian tanpa ada yang tahu siapa yang sudah melakukannya. Laki-laki berjubah putih berbicara dengan sangat bersemangat. Kakak laki-laki, jangan begitu. Kita harus mencicipi mereka dulu, baru membunuhnya. Sangat disayangkan jika kita langsung menghabisi kecantikan wanita-wanita ini, ucap laki-laki yang bertelanjang dada di sebelah laki-laki berjubah putih. Benar sekali adik kedua. Kita seharusnya mencicipi mereka terlebih dahulu, balas laki-laki berjubah putih. Jangan, percayalah, tetua kami akan datang sebentar lagi dan kalian akan menerima ganjarannya,
ucap seorang wanita cantik berbaju merah. "Adik Lu, bersabarlah. Kita harus bertahan sampai guruku datang. Aku sudah mengirim pesan kepada guru dan ia akan datang sebentar lagi. Kamu harus percaya dengan hal itu." Seorang perempuan berkerudung cantik mencoba menenangkan seorang perempuan bernama Lulu. Perempuan berkerudung ini bernama Jiang Yi. Ia adalah murid dari sekte salju. Ia juga murid langsung dari tetua yang dibicarakan tadi. Sekte salju sendiri adalah sekte kelas 1 yang ada di benua itu. Perempuan berbaju merah yang bernama Lulu itu adalah seorang junior di sekte salju dan datang ke hutan untuk mencari pengalaman bertempur serta menyelesaikan misi dari sektenya. Sayangnya mereka bertemu dengan bandit singa gunung yang mana pemimpin yang dipanggil kakak pertama itu berada di alam tempering tubuh tingkat puncak. Selain itu bawahannya yang lain juga berada di tingkat 8 dan 6 tempering tubuh. Sedangkan Jiang Yi hanya berada di tingkat 8 tempering tubuh. Sedangkan Lulu berada di tingkat 6. Dan saudari perempuan yang lainnya hanya berada di tingkat 5 atau 4 tempering tubuh. Ayo serang mereka. Siapa yang bisa menangkap mereka terlebih dahulu akan menjadi orang yang pertama mencicipinya, ucap kakak pertama dari bandit gunung. Alhasil pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan. Mereka bertarung cukup lama tapi tidak dapat memenangkan pertempuran itu. Di sisi bandit banyak yang mati di tempat itu. Sedangkan di sisi Jiang Yi, ia masih bisa bertahan walau sudah terluka. Hal ini dikarenakan ada master arai di antara para gadis itu yang bernama Yu Ying. Namun begitu, para bandit ini lama-kelamaan berhasil mendesak kelompok Jiang Yi. Saat kelompok ini berada dalam keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara lembut yang berkata, "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh murid-muridku. Hujan es, kehancuran mutlak." Seketika hujan es yang berbentuk panah datang dari atas langit dan menyerang para bandit tersebut yang membuat mereka ketakutan. Teriakan kesakitan yang keras terdengar dari para bandit. "Tidak mungkin, ini ahli alam langit," ucap pemimpin bandit itu. Kemudian mereka mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi sayangnya mereka tidak bisa melakukannya karena kekuatan alam langit bukanlah kekuatan sembarangan. Di benua utara sendiri alam langit sudah disebut ahli yang cukup kuat di sana. Lalu dalam sekejap tidak ada yang tersisa dari para bandit gunung itu. Melihat hal ini, kelompok Jiang Yi pun langsung bersukacita karena sudah diselamatkan. Di langit terlihat seorang wanita cantik berpakaian serba biru. Ia adalah Pri Kier atau nama aslinya adalah Lin Kier. Ia adalah seorang tetua termuda di dalam sekte salju dan termasuk dari para ahli terkuat di benua utara. Kemudian ia segera turun dan melihat kondisi dari para murid sekte salju. Setelah mengetahui kalau mereka baik-baik saja, Pri Kier merasa sangat senang. "Untunglah sudah tidak apa-apa. Ini juga adalah kesalahanku karena tidak mengikuti kalian sampai di sini. Sebelumnya, aku menerima laporan bahwa para binatang iblis sangat aktif baru-baru ini," ucap
Lin Qi'er. "Iya, tidak apa-apa guru. Kami yang mengambil tugas ini. Sudah sewajarnya kami juga menerima konsekuensi seperti ini," balas Jiang Yi pada Pri Qi'er. "Tetua, aku mendengar dari para bandit itu bahwa ada sebuah goa di sekitar sini. Di goa itu ada sebuah formasi yang tidak dapat ditembus oleh para bandit," ucap Lulu. "Apakah kamu yakin ada goa di sekitar sini? Jika benar, mungkin saja itu berhubungan dengan binatang iblis yang baru-baru ini sangat aktif," jelas Pri Qi'er. "Benar sekali guru. Kami mendengar langsung dari mereka secara tidak sengaja. Kami juga melihat mereka ke gua itu, tapi mereka tidak bisa masuk. Karena itu mereka ingin segera membunuh kami," jawab Jiang Yi dengan tegas. Pada akhirnya kelompok itu pun pergi menuju goa yang ada di dalam hutan. Tempat yang mereka tuju itu tidak lain adalah tempat Lin Tian berada. Di sebuah pohon besar, si kera telah memperhatikan mereka dan terus mengawasi. Di sepanjang jalan, baik Pri Qi'er dan yang lain tidak tahu bahwa ada yang mengikuti mereka dari belakang. Dalam perjalanannya, Pri Qi'er dan murid-muridnya bertarung dengan berbagai binatang iblis di sana. Namun dengan adanya Pri Qi'er, kelompok itu tidak menemui masalah yang berarti. Tak berselang lama, mereka sudah sampai di depan formasi tersebut. Di dalam formasi itu terdapat goa tempat tinggal Lin Tian. Saat mencoba menerobos formasinya, mereka tidak ada yang berhasil. Lantas Pri Qi'er meminta semua muridnya untuk beristirahat, sedangkan dirinya akan mempelajari formasi tersebut. Setelah beberapa saat, Pri Qi'er menjadi sangat bingung. Itu karena dari apa yang ia dapat, formasi ini sungguh kuat dan mungkin bahkan kakak pertamanya tidak dapat menembus formasinya secara paksa. Sementara itu di dalam goa, Lin Tian sedang menangis memanggil ibu yang ia harapkan itu. Lin Tian kecil ini berjalan bolak-balik di dalam goa. Tapi semakin ia berjalan, semakin keras ia menangis. Ini dikarenakan Lin Tian merasa bahwa dirinya sangat kesepian. Pada saat yang sama, Pri Qi'er juga mendengar suara tangisan Lin Tian. "Aku sepertinya mendengar suara anak kecil menangis dari dalam gua. Apakah pendengaranku ada yang salah?" Tapi selama beberapa detik, Pri Qi'er mendengar suara anak kecil itu menangis lagi dalam gua. Ia pun segera berteriak ke arah gua itu. Saat mendengarnya, Lin Tian pun terdiam dan berpikir kalau itu adalah suara ibunya. Kemudian ia berjalan keluar dari goa sambil meneteskan air matanya. Dan saat Lin Tian muncul di depan goa, Pri Qi'er menjadi sangat terkejut. Di sana ia melihat seorang anak kecil berusia 4 atau 5 tahun dengan wajah dan pakaian yang sangat kotor. Pri Qi'er pun tertegun sesaat dan berpikir dengan keheranan. Bagaimana mungkin ada anak di hutan iblis ini? Apalagi ini sudah di tengah hutan yang banyak sekali binatang iblis tingkat 6 hingga 10. "Ibu, kembalilah!" Lin Tian tiba-tiba berlari ke arah Pri Qi'er yang ia pikir adalah ibu yang selama ini ia tunggu-tunggu. Lin Tian pun terisak-isak yang menyebabkan para murid yang sedang istirahat sangat kaget dan berlari ke arah tangisan itu.
Lalu mereka melihat Prikier dipeluk oleh seorang anak kecil yang muncul dari dalam goa. Itu adalah seorang anak kecil. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Ia juga memanggil Tetua Lin sebagai ibunya. Ada apa ini sebenarnya? Ucap salah seorang murid dari sekte salju. Nak, aku bukan ibumu. Aku hanya orang yang lewat di sini. Kamu sudah salah paham, ucap Prikier. Tidak, Ibu Harimau pernah bilang padaku kalau suatu hari nanti akan datang seorang perempuan ke sini dan menjemputku, ucap Lintian di kaki Prikier yang masih terlihat bingung. Ibu, apakah ibu membenci An-Er ini? Ibu jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Aku akan menjadi anak yang baik untukmu, ibu, ucap Lintian lagi. Siapa ibu harimau yang kamu katakan itu, nak? Tanya Prikier. Dia adalah ibu harimau. Iya, dia adalah ibu harimau. Ia yang sudah menjaga An-Er selama ini, balas Lintian. Lalu kemana ibu harimau itu, nak? Tanya Prikier lagi. Ibu harimauku sudah berada di atas langit. Ia sedang mengawasiku di sana, Bu, ucap Lintian dengan sangat polos. Semua orang yang mendengar itu berpikir bahwa harimau yang dikatakan anak ini sudah lama mati, dan anak ini hanya tahu bahwa ia sudah pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Tapi ibu harimau pernah berkata jika ada orang yang datang ke sini, maka itu pasti orang tua An-Er yang akan datang untuk menjemputku. Apakah ibu akan meninggalkan An-Er lagi? Ucap Lintian dengan sedih. Melihat wajah anak tersebut, Prikier pun dan para murid di belakangnya merasa sangat sakit. Mereka berpikir, kenapa anak kecil seperti ini bisa ada di sini? Betapa pedih hidup yang sudah dijalaninya di hutan ini. Pada akhirnya Prikier luluh oleh wajah memelas Lintian dan segera memeluknya dengan hangat. Dari sana, Kier memutuskan akan membawa Lintian dan merawatnya ke sekte salju. Sontak Lintian pun menjadi sangat bahagia. Ia kini sudah mempunyai ibu yang baru. Sementara itu, para murid dari sekte salju sangat kaget dengan keputusan dari Lin Kier. Tetua, bukankah tidak baik jika kita membawa anak ini ke sekte? Ia adalah anak laki-laki, ucap salah seorang murid. Aku akan berbicara dengan kakak-kakakku yang lain, jadi kalian tidak usah khawatir, jawab Prikier dengan tegas. Baiklah guru, kami mengerti. Tapi bagaimana dengan gua itu, guru? Tanya Jiang Yi. Prikier yang sedang menggendong Lintian pun juga mulai tersadar dan melihat ke arah goa tersebut. Ibu, apakah ibu ingin masuk ke dalam goa yang ada di sana? Ayolah, Lintian akan membawa ibu masuk ke sana, ucap Lintian sambil menunjuk ke arah goa. Sesaat Prikier menjadi kaget karena tangannya ditarik oleh Lintian dan tanpa sadar ia sudah menerobos formasi yang tidak bisa mereka tembus. Murid-murid yang akan berteriak juga kaget karena mereka melihat bahwa tetua mereka baik-baik saja setelah melewati formasi.
Setelah memasuki formasi itu, Lin Keer dikejutkan dengan penemuan yang ada di gua tersebut. Di sana terdapat beberapa gua lain yang mirip dengan kamar-kamar kecil. Tiba-tiba di saat mereka akan masuk ke gua yang terdapat harta yang dikatakan Lintian, sebuah cahaya masuk ke pikiran peri Keer. Sebuah bayangan harimau putih yang cukup besar dan bersayap melihat Lin Keer dengan tatapan yang tajam. "Apakah kamu yang dibawa An-Er masuk ke sini?" tanya harimau putih. "Benar sekali," jawab Keer. "Perkenalkan, namaku adalah Bayu. Aku berharap kamu akan menjaga anak ini dan melindunginya. Jika kamu masuk ke sini dengan aman, berarti kamu memiliki hati yang tulus. Aku hanya memintamu, jadikan Lintian keluargamu dan tetap lindungi dia," ucap harimau putih. "Mengapa begitu? Apa yang terjadi? Dan juga siapa anak ini sebenarnya?" tanya peri Keer. "Ia adalah anak yang kutemukan di dalam hutan 4 tahun yang lalu. Aku melihatnya di saat aku kembali ke gua ini. Dulu aku berencana untuk membunuhnya. Tapi di saat aku akan melakukannya, ia tersenyum padaku dan memanggilku sebagai ibunya. Setelah itu aku merawatnya selama beberapa tahun. Namun, aku tidak bisa hidup lama karena sudah terluka sangat parah. Segera setelahnya aku memasang formasi di luar goa ini. Hanya orang-orang yang berhati tulus dan mendapat persetujuan dari An-Er yang bisa masuk ke sini," jelas harimau putih. "Jadi begitu ya. Pantas saja. Aku berjanji akan merawat anak ini seperti putraku sendiri. Aku merasa bahwa ia adalah anak yang baik. Tidak masalah bagiku membesarkannya sendirian," ucap Lin Keer. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku sudah mati beberapa bulan yang lalu. Ini hanya sedikit fragmen jiwaku. Aku merasa sedih, tapi juga senang karena kamu mau menjaga Lintian. Bagiku dia adalah anakku walaupun bukan putra kandungku. Dia memang anak yang baik. Aku sudah mengajarkannya cara membedakan mana yang baik dan juga salah. Baiklah, semua yang ada di dalam goa ini adalah milikmu. Tapi aku harap kamu jangan mengambil cincin dan kalung yang dikenakan oleh Lintian. Kalung itu sendiri sudah bersamanya semenjak dia kutemukan. Sementara cincin itu berisi barang-barang yang kusiapkan untuknya saat ia berlatih nanti setelah dewasa, ucap harimau putih. Mendengar ucapan itu, peri Keer pun segera mengangguk. "Baiklah, aku akan segera pergi. Tolong sampaikan salamku pada Lintian dan juga katakan padanya bahwa aku sangat menyayanginya." Lantas jiwa Bayu itu segera menghilang secara perlahan. Segera setelahnya peri Keer mengambil semua barang yang tersimpan di dalam goa. Ia menyimpannya di dalam cincin ruang angkasa miliknya. Semua barang yang ada di sana sangatlah berharga dan mungkin akan membuat seorang kultivator menjadi gila saat melihatnya. Setelah semuanya selesai, peri Keer memandikan Lintian di sebuah kolam di dalam gua itu. Ia ingin anak angkatnya ini terlihat bersih dan indah. Setelah selesai, peri Keer membawa anaknya keluar dari gua. Ia berencana kembali ke sekte
karena perjalanan ini memang tidak sia-sia. Setelah berkumpul dengan para murid dari sekte salju, Lin Ke'er mengajak semuanya kembali ke sekte. Lalu Pri Ke'er pun bersiul dan selang beberapa detik, seekor burung elang yang besar datang ke arah mereka. Lin Tian yang melihat burung itu merasa sangat takjub. Ini adalah kali pertama bagi Lin Tian melihat burung elang yang cukup besar. Ia pun ingin sekali bisa mengendalikannya seperti Pri Ke'er. Mendengar ucapan anaknya ini, Lin Ke'er berjanji akan mengajari Lin Tian suatu saat nanti. Para murid sekte salju yang melihat adegan ini menjadi tidak habis pikir. Seorang yang sangat dingin seperti Pri Ke'er bisa diluluhkan oleh seorang anak kecil. Untuk sampai di sekte salju sendiri, mereka harus menempuh jarak sekitar setengah hari. Dalam rentang waktu itu, Jiang Yi, Lulu dan lainnya mulai luluh dengan Lin Tian. Mereka bahkan bergantian menggendong Lin Tian dan tidak lagi merasa keberatan untuk membawanya ke sekte salju. Tak berselang lama, kelompok ini sampai juga di gerbang sekte. Dengan memperlihatkan token sekte saljunya, mereka semua segera memasuki kota. Pri Ke'er segera berjalan-jalan ke pasar untuk membelikan Lin Tian pakaian yang layak. Selain itu, Lin Tian juga mendapat daging bakar yang enak yang tumben dimakannya seumur hidupnya. Setelah melewati pelataran luar, mereka langsung menuju ke pelataran dalam. Sepanjang jalan, banyak murid pelataran luar yang melihat mereka dengan merasa kagum. Lin Ke'er sendiri dikenal sebagai tetua kedua di sekte salju. Sementara Jiang Yi, ia dikenal sebagai salah satu dewi dari 3 dewi di benua utara. Akan tetapi, beberapa penjaga merasa bingung karena Lin Ke'er menggendong seorang bayi. Parahnya lagi, bayi itu adalah bayi laki-laki. Namun Lin Ke'er tidak peduli dan langsung menuju sekte dalam tanpa memperdulikan tatapan para penjaga. Pri Ke'er akan pergi ke istana untuk meminta izin merawat Lin Tian. Saat sudah mendekati istana, Pri Ke'er masuk dalam sebuah aula. Di dalam aula itu terdapat beberapa penatua sekte salju yang terlemah dari mereka adalah tingkat 8 alam langit. Di bangku deretan atas adalah penatua tertinggi di sekte salju. Mereka sudah berada di alam ilahi. Ada 2 wanita yang duduk di atas aula itu. Mereka adalah pemimpin sekte salju dan tetua agung sekte salju. Mereka adalah saudari dari Pri Ke'er. Yang di tengah adalah pemimpin sekte bernama Bing Xian. Kekuatannya sudah mencapai alam ilahi tingkat ke-8 dan sebelah kanannya adalah tetua agung sekaligus kakak kedua dari Ke'er. Ia bernama Bing Suer. Ia juga berada di tingkat ilahi tahap ke-6. Salam pada 2 kakak perempuan. Pri Ke'er langsung beri hormat pada seniornya. Kedua tetua agung pun langsung mengangguk dan setelah itu ia melihat ke anak yang dipangku oleh Pri Ke'er. Ke'er, siapa anak ini? Tanya pemimpin sekte. Gimana Andrew, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah Lin Tian dibawa ke sekte salju, apakah ia akan diterima di sekte itu dengan semua anggotanya wanita? Nah, selanjutnya tanya, tunggu episode berikutnya Andrew. Segitu dulu untuk hari ini, saya undur diri. Arigato.